Pemirsa, judi online yang merambah rakyat hingga wakil rakyat menjadi perhatian masyarakat luas. Lalu apa tanggapan dan harapan warga menyikapi temuan 1.000 legislator main judol? Ada rekan kita ya, Galisa Putra, yang akan mengajak warga Kota Semarang, Jawa Tengah sambil santap siang sop buntut dan iga mercon. Satgas Judi Online melaporkan 2 anggota DPR yang kedapatan memainkan judi online hingga akhirnya mendapatkan sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Saya Galisa Putra akan mengajak Anda untuk mendengarkan seperti apa pendapat warga Kota Semarang terkait isu ini dan tentunya sambil santap siang di sop buntut dan iga mercon Eyang Uti. Sop buntut dan iga mercon Eyang Tuti berada di dalam komplek Taman Budaya Raden Saleh di Jalan Sriwijaya nomor 29, Semarang, Jawa Tengah. Ada banyak pilihan kuliner lezat dan murah tersembunyi di sini. Tentu sesuai namanya, Eyang Tuti menyediakan sop buntut dan iga mercon bakar. Berbagai macam menu lainnya juga bisa didapatkan di sini. Seperti tori ramen katsu, beef iga bakar mercon full daging level 2, mixed platter barbecue, dan crispy chicken barbecue. Menu-menu ini menjadi pilihan mahasiswa, pengajar, hingga kalangan pekerja. Beberapa artis ibu kota juga pernah mampir di kedai yang memiliki suasana rindang dan parkiran luas ini. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama 3 warga Kota Semarang dan menemani saya santap siang-siang hari ini. Dan namun sebelum membahas lebih lanjut seperti apa tanggapan mereka terkait judi online, mari kita simak informasi berikut ini. Satgas Judi Online melaporkan 2 anggota DPR RI yang diduga terlibat bermain judi online alias judol ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Laporan itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Cahyanto selaku Ketua Satgas Judi Online melalui surat resmi ke MKD 2 Juli lalu. Laporan kedua anggota Dewan tersebut bersamaan dengan laporan 58 orang pegawai di lingkungan DPR RI. Total transaksinya 1,9 miliar rupiah. MKD akan menjatuhkan sanksi tegas kepada kedua wakil rakyat yang telah terbukti bermain judol. Namun jumlah itu hanya sebagian kecil dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada 1.000 legislator yang main judol. Dan Mbak, mungkin sambil kita santap siang, kita mulai ngobrol soal judi online. Saya mulai pertanyaan siang hari ini dari Mbak Ellen. Kalau dari Mbak Ellen, Mbak, tanggapannya seperti apa sih Mbak soal judi online yang marak di pemberitaan dan tentunya juga beredar di masyarakat saat ini? Mungkin sambil dimakan Mbak, boleh Mas? Ya, makasih. Kalau menurut saya sih ya sangat merasakan masyarakat ya. Apalagi kalau untuk keluarga itu banyak hutang. Kayak tetangga saya contohnya. Oke. Berarti memang ada efek domino setelah bermain judi online itu ya. Dan mungkin saya beralih ke Mas Berta. Mas, kasus judi online ini kan juga tidak hanya berimbas ke masyarakat, tapi juga anggota dewan juga bermain di situ. Ini mungkin jadi salah satu hobi. Karena perkembangan zaman yang sekarang sangat signifikan by internet, aksesnya sangat mudah, bisa diakses siapapun. Akhirnya akan menimbulkan jadi iseng-iseng tapi kan butuh modal yang besar. Jadi makanya banyak juga yang anggota dewan yang istilahnya duduk-duduk main-main. Jadi akhirnya terlibat, ikutlah iseng-iseng seperti itu. Efeknya sangat besar buat keluarga juga. Oke. Kalau dari Mbak Nur, Mbak, melihat adanya judi online ini, aksesnya mudah, bisa diakses siapa saja. Seperti apa Mbak tanggapannya Mbak? Seharusnya sih pemerintah harus bekerja sama dengan IT untuk memblokir situs-situs judi online. Biar masyarakat juga harus ada itu juga kayak kampanye pengenalan bahayanya judi online gitu.
Harus ada konseling juga bagi yang terdampak kena judi online. Terus buat keluarga juga cara mendidik anak biar nggak terpengaruh judi online gitu. Oke. Dan mungkin terakhir Mbak, saya awali dari Mbak Nur, harapannya Mbak untuk kedepannya agar judi online ini tidak meluas dan tentunya tidak memakan korban karena juga gitu. berdampak pada psikologis. Harapan saya seharusnya yang kena judi online harus dikasih sanksi yang tegas dari pemerintah, harus ada undang-undangnya gitu loh Mas, biar buat efek jera. Baik. Kalau dari Mas Firda, Mas? Sebenarnya ini sangat susah juga Mas. Kenapa ya? Memang judi online harus diberantas. Jadi pemerintah harus ikut berperan aktif. Artinya pemerintah harus membuat peraturan yang sangat jelas, detail. Apalagi pelakunya seorang pejabat, pegawai negeri, ASN dan yang lain itu harus jelas detail. Yang kedua mungkin secara IT, memang IT kita sekarang banyak diserang nih, ya, aplikasi apapun. Setiap kita blokir, mungkin pemerintah blokir satu aplikasi, muncul aplikasi yang lain. Nah, pemerintah harus lebih selektif dan membuat pagar lah istilahnya, IT ini harus lebih kuat. Baik Mas. Dan terakhir Mbak, seperti apa Mbak harapannya ke depan untuk Harapannya judi online ini? semoga segera diberantas ya. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Dan itu tadi pemirsa wawancara kami bersama warga Kota Semarang untuk menanyakan seperti apa tanggapan mereka terkait judi online yang bahkan juga dimainkan oleh anggota Dewan. Dan jika kita lihat atau dengarkan dari pendapat warga Kota Semarang, memang ini memberikan efek domino bagi pemainnya, kemudian juga mengganggu kinerja para anggota Dewan, dan tentunya kedepannya diharapkan pemerintah ini menemukan solusi untuk membatasi akses untuk judi online ini agar tidak meluas ke masyarakat yang ada di Indonesia saat ini. Untuk sementara, demikian yang dapat kami laporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Galih Saputra, Wahyu Sigit, Andre Aprianto, Metro TV.